Bunda aku itu menderita asam lambung GERD udah 6 bulan. Berat badan makin turun ya, atau makin kurus, nafsu makannya nggak ada. Setiap kali makan mual, muntah, perutnya nggak enak banget ya di ulu hatinya. Di sini aku bakal jelasin lagi ya, kenapa terjadi dan memberikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya teman-teman. Jadi kali ini aku bakal share lagi, aku bakal bahas lagi terkait sensasi asam lambung ya. Buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel aku, selamat datang ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, karena channel ini dalam bahas terkait kesehatan, review-review produk ya, tentunya yang bermanfaat untuk orang banyak. Aku juga pejuang asam lambung GERD anxiety yang saat ini alhamdulillahnya udah membaik, udah aktivitas normal, udah bisa makan apa aja, cuman aku sendiri yang masih mengontrol ya, masih membatasi karena aku tuh trauma tersendiri. Meskipun banyak yang bilang, kamu ngapain sih masih menahan-nahan makanan ya, nikmatin aja. Yang ngalamin sensasi itu adalah saya sendiri, jadi bukan kamu, bukan orang lain. Jadi aku adalah yang memutuskan untuk tetap pantangan beberapa makanan seperti cabai, pedas ya, pedas lada atau pedas cabai aku cuma menghindari banget. Santan-santanan juga aku kurangin ya, soda, kafein juga aku udah pensiun. Aku bilang sama dokter aku udah pensiun dengan semua itu ya, karena itu memicu naiknya asam lambung. Nah teman-teman, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas langsung ya dengan user siapa ya, ini namanya user doang ya. Assalamualaikum Bunda, saya terkena asam lambung udah 6 bulan, badan sampai kurus, perut sakit, ulu hati sakit. Saya sudah bolak-balik ke dokter, tetap tidak ada hasilnya. Setiap selesai makan selalu mual. Kenapa ya Bunda? Semoga dibalas Bunda. Masya Allah, aku tuh bukan yang gak mau balas pesan-pesan dari kalian ya, atau chatan kalian, komentar-komentar kalian. Cuman biasanya aku juga punya keterbatasan waktu, teman-teman, mohon dimaklumin ya, karena aku tulang punggung keluarga, aku mengerjakan semuanya ya, mohon dimaklumin. Jadi teman-teman, kalau yang ada sensasi seperti ini ya, berjuang 6 bulan, aku 2 tahun lebih loh ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Biasanya, aduh bisa sembuh nggak sih? Jadi kesembuhan itu ada, tergantung dari pribadi kita. Yang pertama, kalau misalnya kalian udah kena asam lambung GERD, pikirannya dikontrol dulu ya. Jadi nggak usah dengerin yang berita-berita yang aneh-aneh, karena itu adalah bisa membuat kita parnoan, membuat kita cemas, membuat kita takut. Dan biasanya kita tuh nggak nafsu makan kalau misalnya udah dengar yang aneh-aneh. Jadi nggak usah, fokus aja sama pengobatan kalian dan berpikir positif. Kalian nggak sendirian, banyak buktinya yang udah sembuh ya, banyak yang udah sembuh, banyak yang udah aktivitas lagi, banyak yang udah sehat. Kemudian yang kedua, kalian harus berpikir, kondisi aku, si B, si C, si D, dan lain sebagainya beda ya. Kondisi aku dan kalian beda, jadi harus mikir ya. Jadi tingkatan asam lambung GERD anxiety itu adalah tingkatan ringan, menengah, ada yang menengah ke atas ya, atau yang udah agak parah. Jadi cara mengetahuinya gimana, itu hanya dokter yang bisa menjelaskan. Jadi nih teman-teman, yang penting kita udah terapkan 3P-nya, makanannya, porsinya, jadwal-jadwal makannya, terapkan olahraganya, pikirannya dikontrol, tidurnya dijaga waktunya, kemudian menghindari makanan-makanan pantangan. Itu pasti cepat pemulihannya. Dan juga kalau misalnya kita konsumsi obat-obatan sesuai dengan resep yang diberikan dokter, itu pasti cepat pemulihannya teman-teman. Jadi kalian gak usah takut. Nah kalau misalnya udah bolak-balik ke dokter, biasanya dokter itu akan memberikan obat-obatan yang hampir sama ya, yang dialami oleh pejuang asam lambung. Karena aku juga kayak gitu, kontrol sama dokter si A si B, obatnya itu hampir sama ya. Mungkin ada yang ngerasain yang sama ya. Jadi kalau misalnya ya ngerasa kurus banget, itu karena pencernaan kita lagi terganggu. Kenapa? Karena memang lagi ada penyakit. Caranya gimana? Tetap makan sering, porsi kecil, dikunyah halus agar mudah dicerna. Karena buat kita nih yang udah dari asam lambung, makanan itu membutuhkan waktu berjam-jam untuk dicerna. Jadi yang disaring oleh usus juga sedikit, biasanya kita susah BAB ya. Dan yang diserap oleh tubuh kita itu adalah hanya sedikit atau hanya beberapa persen. Makanya kita kurus. Jadi nggak usah takut, itu nggak selamanya, itu hanya beberapa saat aja. Kalau kita udah normal lagi, nanti bakalan perlahan-lahan berat badan kita naik lagi ya, seperti itu.
makan sering, porsi kecil, minumnya tetap diperhatikan ya. Kemudian aku sarankan makan bubur aja atau tepung Garut ya, karena ulu hatinya itu kan masih sakit ya, biasanya mahnya dari mah, dikit-dikit muntah itu karena mahnya ya, asam lambung naik, biasanya ada tukak ya, ataupun ada iritasi atau ada radang, itu biasanya membuat kita mual ya. Jadi caranya minum air putih, kemudian pada saat bangun tidur terapi air putih dulu ya, minum air hangat 3 hari berturut-turut, coba dulu, tapi airnya itu hangat kuku. Aku sih biasanya kayak gitu ya, satu gelas aja nggak apa-apa. Kemudian setelah 3 hari biasanya agak enakan, bisa ditambah ya 1 atau sampai 1,5 gelas. Kemudian setelah konsumsi air putih bisa minum tepung Garut atau air tajin, itu enak, itu bisa melapisi dinding-dinding lambung kita yang tadinya mungkin ada iritasi, yang biasanya perih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya nih di ulu hati kayak keras banget, kayak dakdikduk, ataupun mungkin kayak ada yang mengganjal nih, aku juga dulu kayak gitu ya. Pada saat bangun tidur itu jangan makan dulu, kompres, ambil air di botol ya, botol, airnya air panas ya, air mendidih ya, masak air dulu, masuknya pakai air botol bening ya, botol bening yang sirup ABC atau marjan. Kemudian setelah itu dikompres di tengah-tengah, ini biasanya itu kayak loncat-loncat. Jadi dikompres aja, dihitung aja, biasanya aku tuh sampai berhitung sampai 30 detik, pindah lagi, tapi jangan ditekan. Jadi agar lumes, apa ya? Jadi agar enggak tegang di sini. Otot-otot itu agar enggak tegang. Jadi nanti bakalan lemas sendiri di sini. Jadi kalau misalnya di sini udah enakan ya, udah nggak keras, itu nanti bakalan kita bisa makan, nggak mual lagi. Aku dulu sering banget ya. Apalagi kalau misalnya aku perjalanan naik mobil, itu dikit-dikit aku muntah, karena aku tuh nggak bisa cium bau mobil yang aneh-aneh gimana gitu. Makanya aku tuh selalu kemana-mana pakai minyak kayu putih atau aromaterapi. Jadi kalau misalnya masih sakit ulu hatinya, dikompres aja dulu ya. Kemudian misalnya udah 30 menit nih dikompres, setelah itu bangun ya, tunggu sekitar 10 menit lalu minumnya air hangat ya, air hangat. Kemudian setelah minum air hangat, istirahat lagi sejenak ya, biasanya aku istirahat dulu nih, nunggu air aku turun. Kemudian setelah itu biasanya aku mandi atau aku olahraga ya, treadmill apa gitu ya. Tapi biasanya kalau aku hari kerja nih, aku mandi dulu. Setelah mandi ya, sambil masak air tajin atau tepung Garut, biasanya ini suami aku yang masak ya. Setelah mandi, air tajin udah ready ya, aku minum air tajinnya, tapi tunggu dingin dulu ya. Setelah itu ya minum, habis itu aku dandan kan cewek lama ya. Setelah dandan aku sarapan, kadang sarapan bubur, sarapan nasi pakai sayuran yang dikukus ya, bening-bening. Kemudian setelah itu makannya dikunyah halus. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada nasi di rumah, jadi air tajin ya, berasnya yang tadi itu aku rebus lagi, aku masak lagi sampai benar-benar matang. Kemudian aku kasih putih telur ya, putih telur. Kemudian aku makannya itu sambil hangat-hangat, jadi enak aja, menurut aku masuk aja di perut, yang penting kita masuk angin ya. Itu buat sarapan pagi, karena di jam 7 nanti aku bakal sarapan lagi biasanya, kadang seru oatmeal, kadang makan nasi, pokoknya yang penting itu kalau bisa nasi lembek, karena nasi itu mengenyangkan ya, dan nasi itu padat. Jadi menurut aku itu adalah bagus kalau misalnya buat kita ya. Kemudian sayur-sayurannya perhatikan juga kalau bisa yang dikukus dulu, yang direbus dulu, atau yang dibening. Kemudian ayamnya dikukus aja atau dipanggang. Dilakukan seperti itu, tapi kalau misalnya mau konsumsi obat dokter juga boleh ya, sesuai dengan aturan dokter aja. Kemudian kalau misalnya mau konsumsi kunyit boleh, tapi saran aku setelah makan ya, dalam keadaan perut terisi, bisa diiris tipis atau bisa direbus ya, geprek sedikit, kukus ya, sekitar, atau direbus sekitar 7 menit, ambil airnya, bisa dikasih madu atau yang original juga enak. Ya, kalau misalnya masih mual-mual, kasih jahe sedikit, nggak ada masalah ya. Jahe itu bagus kok ya. Yang jelasnya kita itu minumnya setelah makan, dan jangan berlebihan ya, setengah gelas aja. Itu enakan loh teman-teman ya. Minum jahenya sekali sehari aja, kalau nggak sore bisa di pagi hari, tapi setelah sarapan. Semoga menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Semoga lekas sembuh juga, dan buat kalian
yang sering nonton video-video aku. Terima kasih, aku semangat karena kalian juga ya. Dan saat ini alhamdulillahnya udah aktivitas normal, padat banget kegiatan aku. Semoga kalian juga lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Aku tuh selalu mendoakan kalian juga. Dan buat kalian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda agar aku makin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!